Itu pertanyaan dari Mendagri. Nah, saya juga sudah berkomunikasi langsung kepada beliau menjelaskan karena pada saat pada saat rapat itu saya tidak bisa hadir, sehingga saya menjelaskan setelah rapat itu bahwa duduk persoalannya bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat pertumbuhan ini di luar pertambangan, sebenarnya kita tumbuh 5,57%. Bahkan di sektor pertanian kita tumbuh lebih dari 10% pertumbuhannya. Jadi sebetulnya kita sudah on the right track. Cuma karena memang ada masalah di tambang. Kita ketahui bersama bahwa tahun lalu itu secara resmi smelter yang ada di PT Aman itu sudah berfungsi. Sejak diresmikannya smelter itu, maka izin ekspor konsentrat PT Aman itu dihentikan. Sementara pada saat smelter berjalan, itu kapasitasnya baru 40%. Jadi terjadilah penumpukan konsentrat sehingga tidak ada produksi. Jadi produksinya turun sampai dengan 40%. Nah, sekarang bahkan di 1 bulan terakhir ini bahkan smelter itu sudah shutdown, berhenti sama sekali karena ada masalah yang harus diinvestigasi. Jadi ini fenomena yang muncul karena smelternya baru beroperasi. Bukan hanya Aman yang mengalami seperti itu, Freeport juga mengalami seperti itu. Nah, saya sudah di warning oleh tim transisi bahwa dengan situasi seperti itu ada kemungkinan akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi kalau digabungkan dengan tambang. Itu sebabnya 2 minggu lalu saya sudah bertemu langsung dengan Menteri ESDM Pak Bahlil. Saya ketemu langsung memintakan supaya ada relaksasi ekspor. Relaksasi ekspor bagi PT Aman dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu untuk mengatasi situasi ini. Karena kalau ini tidak segera kita atasi situasi di PT Aman ini, maka tahun depan itu bagi hasilnya bisa 0 itu nanti gitu. Jadi, selain tambang nih, ini kan kita punya KIK Mandalika, apakah itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata? Kalau semua masuk di dalam visi misi kita, visi misi kita yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Jadi mau nggak mau sektor pertanian, peternakan dengan sendirinya akan kita dorong dan akan berkontribusi semakin besar di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Lokal. Ya, kalau pariwisata juga dengan sendirinya, karena prioritas kita salah satunya adalah menjadikan NTB sebagai tujuan pariwisata kelas dunia. Nggak mau kita akan bangun sektor pariwisata ini. Berarti minus 1,4% yang dimaksud sama Mendagri itu dari sisi tambang ya? Betul memang terjadi kontraksi 1,47%. Tetapi itu dengan kontribusi terbesarnya adalah sektor tambang. Tanpa sektor tambang, sesungguhnya pertumbuhan kita itu 5,57. Jadi lebih tinggi daripada rata-rata nasional, bahkan lebih tinggi dari daerah tetangga kita Bali. Baik Bali dengan tambang maupun tanpa tambang. Kita masih di sektor wisata ya.